Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dan kita sampai pada pembelajaran 5. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kalian berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, sebelum kita membahas materi pada hari ini, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Baik anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Sekarang perhatikan cerita tentang Edo dan kelinci berikut ini ya. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Anak-anak, amatilah gambar yang ada di gambar, yaitu di situ ada dua hewan yang berbeda, yaitu kelinci dan siput. Anak-anak, ayo sekarang kita amati dua hewan tersebut. Seperti di gambar ada seekor kelinci dan seekor siput. Tugas kalian adalah mencari perbedaan karakteristik antara kedua hewan tersebut ya. Berikut Bu Yayu sudah berikan perbedaan karakteristik antara kelinci dan siput. Karakteristik kelinci yaitu yang pertama, gerakannya lincah dan cepat. Yang kedua, berpindah tempat dengan berlari, berjalan dan melompat. Yang ketiga, kelinci termasuk hewan vertebrata. Sedangkan siput, karakteristik siput diantaranya adalah yang pertama, gerakannya lambat. Yang kedua, berpindah tempat seolah-olah merayap. Sedangkan yang ketiga, siput termasuk hewan avertebrata. Nah, pada penjelasan tadi kalian sudah mengetahui bahwa kelinci adalah hewan vertebrata, sedangkan siput adalah hewan avertebrata. Berikut adalah penjelasan apakah yang dimaksud dengan kedua hewan tersebut, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata ya, kita mulai dari hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Saya ulangi, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata terbagi menjadi dua, yaitu Pisces dan Tetrapoda. Selanjutnya, tetrapoda terbagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya yaitu amfibi, reptil, mamalia, dan aves. Berikut Bu Yayu berikan ringkasan mengenai tetrapoda. Yang pertama yaitu Pisces atau golongan ikan. Pisces atau biasa disebut ikan merupakan hewan yang memiliki habitat di air, mempunyai struktur tubuh khusus yang dapat bergerak dengan cepat di air. Ikan memiliki sirip yang digunakan untuk berenang ya, ikannya gambarnya bagus ya. Kemudian yang kedua, amfibi. Amfibi adalah salah satu hewan yang dapat hidup di darat maupun di air. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai dua sistem pernafasan, yaitu paru-paru dan kulit.
sehingga mereka dapat tinggal di darat maupun di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak ya. Berikutnya yang ketiga adalah reptil. Reptil merupakan salah satu hewan vertebrata yang berdarah dingin dan mempunyai sisik yang menutupi tubuhnya. Sebagian besar reptil berkembang biak dengan bertelur. Di situ ada gambar, bisa contohnya reptil bisa komodo, bisa ular dan yang lain-lainnya masih banyak. Yang keempat yaitu aves atau burung. Aves atau burung merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki bulu dan sayap. Sebagian besar dari aves ini bisa terbang, namun ada pula yang tidak bisa terbang, seperti ayam, burung unta, dan penguin ya. Jadi ayam juga termasuk golongan dari aves ya. Yang terakhir yang kelima adalah mamalia atau yang biasa kita sebut dengan binatang menyusui. Mamalia merupakan hewan dengan memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk menyusui anaknya. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Mamalia juga merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Dilihat di situ contoh hewan mamalia diantaranya adalah sapi ya. Nah, dari penjelasan tadi masih ada satu lagi yaitu hewan avertebrata yaitu atau biasa disebut dengan invertebrata. Kalau tadi vertebrata, yang sekarang adalah hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kalau tadi vertebrata memiliki tulang belakang, ini avertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya. Ciri-ciri hewan avertebrata adalah susunan syarafnya ada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka ya. Contoh dari hewan avertebrata adalah siput, semut, cacing, kupu-kupu, lebah, ubur-ubur, cumi-cumi dan lain-lain. Di atas ada keterangan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Lah kalau kalian melihat ada siput kan otak kepalanya tidak terlindungi oleh rangka, jadi dia nongol keluar di luar dari cangkangnya ya. Pada umumnya, hewan avertebrata memiliki alat gerak yang serupa dengan hewan vertebrata. Ada yang bergerak dengan otot perutnya, misalnya cacing. Ada yang bergerak dengan sayap, misalnya kupu-kupu dan lebah. Ada juga yang bergerak dengan kaki, misalnya semut dan belalang. Nah, ini tadi adalah contoh dari hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak mempunyai tulang belakang ya. Nah, dari penjelasan tadi, di sekitar kamu pastinya banyak hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, sekarang coba kalian amati hewan-hewan yang ada di gambar tersebut. Sekarang tugas kalian coba identifikasikan organ geraknya dan termasuk hewan apakah dari gambar-gambar yang ada ya. Di situ ada gambar sapi, gambar ular, gambar burung, gambar cacing dan banyak lagi di situ. Kalian coba mengidentifikasi hewan-hewan tersebut termasuk hewan vertebrata ataupun hewan avertebrata ya. Kemudian anak-anak kita lanjut ya. Sekarang materi berikutnya adalah buka buku kalian pada halaman 44 dan 45. Di situ ada bacaan yang berjudul Siput bukanlah hewan lemah ya. Coba kalian baca dulu. Berdasarkan teks bacaan yang telah kalian baca nanti, tugas kalian adalah coba kalian temukan ide pokok dan ide pengembang pada masing-masing paragraf di halaman 46 ya. Tugas kalian adalah setelah membaca bacaan siput bukanlah hewan lemah adalah mencari ide pokok dan ide pengembang yang tugasnya ada di halaman 46 ya. Nah, ingat
ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Ya, ide pokok menjadi dasar dalam pengembangan paragraf. Ya, coba dibaca dengan cermat. Bacaan siput bukanlah hewan lemah. Ya, oke. Sekarang menginjak pada materi berikutnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai cerita gambar. Diingat ya, kalian kemarin sudah menggambar cerita gambar walaupun hanya beberapa anak yang saya anggap betul ya, karena gambarnya memuat suatu cerita. Ya, dalam membuat gambar cerita, kalian harus juga mengenal ragam gambar ilustrasi ya. Ya, baik, berikut akan Ibu jelaskan mengenai corak gambar cerita atau ilustrasi ya. Adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah realis ya. Apakah yang dimaksud dengan realis? Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Saya ulangi. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Ya, di situ ada sebuah contoh, yaitu contoh lukisan. Di situ contoh lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai. Ya, kapal dilanda badai. Di situ terdapat sebuah gambar kapal yang sedang dilanda badai ya di lautan bebas ya. Itu merupakan karya dari Raden Saleh ya yang ada di gambar. Kemudian yang kedua, corak gambar cerita yang kedua adalah karikatur. Apakah yang dimaksud karikatur? Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Ya, mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh ya. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran ya. Dilihat gambarnya menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Di situ saya berikan contoh gambar orang naik pesawat. Aneh gak? Naik di atasnya pesawat ya, sementara badannya kecil, kepalanya besar ya. Mengandung kritikan dan sindiran. Itu tadi contoh dari karikatur. Ragam corak gambar cerita atau ilustrasi yang ketiga adalah kartun ya. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Ya, gambar kartun dapat berupa tokoh binatang dan hewan. Ya, saya yakin anak-anak kalau kartun ini sudah familiar ya, sudah kenal ya dengan adanya kartun ini, karena mungkin kalian sering lihat film kartun juga. Jadi ketika kalian diberi tugas membuat gambar kartun, insya Allah kalian sudah lihai ya. Saya ulangi, gambar kartun berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor ya. Bisa berupa tokoh, binatang, dan hewan. Di situ saya kasih contoh ya. Di situ ada gambar animasi mengenai hewan. Yang keempat yaitu dekoratif. Apakah yang dimaksud dengan dekoratif? Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya ya. Di situ ada gambar bunga dengan vasnya ya. Anak-anak, itu tadi adalah 4 macam dari corak gambar cerita atau ilustrasi. Saya ulangi ya. Yang pertama tadi ada realis, yaitu sesuai keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Yang kedua adalah karikatur. Yang ketiga tadi adalah kartun. Dan yang keempat adalah dekoratif ya. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan singkat tentang pembelajaran kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat juga buat kalian semuanya. Akhirnya saya akhiri dulu. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.